Kemendagri, ormas tak boleh pakai baju seperti TNI Polri dan lembaga pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya organisasi kemasyarakatan yang mengenakan pakaian menyerupai TNI Polri maupun Kejaksaan. Penegasan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ormas di Indonesia. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menjelaskan bahwa berorganisasi di bidang sosial kemasyarakatan dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk kebebasan berserikat dan berkumpul yang dilindungi negara. Tetapi berserikat dan berkumpul dalam konteks bernegara, masyarakat termasuk ormas dibatasi oleh hak-hak lain, dalam bentuk norma, nilai, dan hukum yang sesuai dengan pasal 28 JUD 1954 dan sudah diatur hukumnya dalam Undang-Undang Ormas, ujar Bahtiar. Ia mengatakan itu. Oke, cukup. Itu sedikit cuplikannya. Intinya bahwa dari beberapa media mengabarkan informasi yang serupa bahwa ormas dilarang mengenakan atribut-atribut bercorak TNI, Polri, ataupun lembaga-lembaga negara lainnya, dan ini sudah ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini sama juga yang ada di berita di TV One. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mendukung langkah tegas Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang melarang organisasi masyarakat atau ormas menggunakan atribut menyerupai TNI Polri maupun Kejaksaan. Sahroni menyebut corak TNI Polri membuat ormas merasa jagoan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ya, sepakat. Ia menegaskan ormas bukan aparat negara, namun tiba-tiba mereka hadir di ruang publik dengan seragam militer lengkap. Sehingga kata Sahroni memberi kesan seolah-olah mereka punya wewenang hukum selevel dengan tentara dan polisi. Ya, ini cuplikan singkat saja ya. Memang benar, senada dari apa yang disampaikan oleh Ahmad Saroni, anggota dari Komisi 3 DPR RI, bahwa ormas ini merasa jumawa ketika mereka mengenakan seragam-seragam ala militer, TNI, Polri. Itu mereka merasa jumawa, merasa bahwa mereka itu memiliki kewenangan. Sementara itu di dalam Undang-Undang Ormas sendiri tidak pernah mengatur ormas itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang setara dengan TNI, Polri. Itu sudah tertuang jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, mari kita sedikit mengecek teman-teman ya, terkait dengan beberapa cuplikan tentang sepak terjang ormas-ormas yang ada di Indonesia ini, yang bukannya membawa untung, malah mereka ini membawa kemalangan buat Indonesia. Ormas-ormas ini di mata sebagian besar rakyat Indonesia selalu diberi stempel yang buruk, karena perilaku kebanyakan ormas-ormas ini, walaupun tidak semua ya, mereka ini kerap melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya bukan wewenang dan fungsi atau tugas mereka. Dan ini jelas-jelas sangat bertolak belakang terhadap Undang-Undang Ormas itu sendiri. Seragam jadi bagus nih, luar biasa nih. Nah ini. Wah, keren nih seragamnya nih. Waduh, seragamnya keren nih. Satgas Brimob, Satgas Brimob. Ini apa ini? Ya. Seragamnya. Kesannya mereka sepertinya bangga ya mengenakan seragam-seragam bercorak TNI Polri ini. Bahkan tidak segan-segan mengenakan topi identik, hele maksudnya, identik dengan Brimob. Wah, mantep ya, gagah banget nih. Waduh. Beginilah momen seorang kakak saat menghadiri pelantikan sang adik yang baru lolos Serda. Sang kakak pun langsung memberi tamparan kasih sayang dan diteruskan dengan berpelukan kepada sang adik. Netizen yang melihat itu pun ikut terharu dan mendoakan supaya kedua kakak beradik selalu dalam lindungan Allah. Nah, ini Satgas Grip DPC Kota Jambi. Latihannya dan yel-yelnya identik sekali dengan gaya-gayanya militer. Jangan kan? Ormas tidak berguna. Yang ada suka malakin masyarakat dan bikin resah masyarakat. Nah ini dari pernyataan dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang tolak Ormas Grip Jaya.
Seperti apa? Mari kita saksikan. Tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP. Di Kalimantan Barat ini tidak ada tempat bagi ormas kelompok manapun yang berpotensi untuk memicu ketentraman di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat. Tidak ada tempat, jadi tidak perlu lagi wartawan bertanya kepada saya. Intinya, pernyataan tegas dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini bahwa tidak ada ormas selain termasuk GRIP. Dan selain dari GRIP, pokoknya tidak ada tempat bagi mereka untuk ada di Kalimantan Barat. Jelas ya? Jongkok, jongkok, saya bilang jongkok. Ini latihannya ala-ala militer. Tapi sampai dengan saat ini masyarakat bingung, kira-kira fungsi, tugas, dan wewenang mereka ini apa? Padahal jelas-jelas di dalam Undang-Undang Ormas itu melarang ormas mengenakan seragam bercorak TNI Polri. Tapi masih saja ada ormas-ormas yang bandel dengan mengenakan seragam-seragam ala TNI Polri dan mengikuti latihan-latihan ala militer lagi. Markas ormas dibongkar, atribut ditertibkan, aksi tegas dilakukan tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di jantung kota Depok. Premanisme tak lagi diberi ruang. Operasi Berantas Jaya 2025 digelar di kawasan Grand Depok City, Kecamatan Cilodong, Senin 19 Mei. Tim gabungan dari Satpol PP Kota Depok, Polres Metro Depok, dan Kodim 0805 menyisir area publik, menertibkan bangunan liar dan atribut ormas yang dianggap meresahkan. Ya, sepatutnya memang harus dibongkar segala macam atribut dan semacam ruang atau tempat pos-pos mereka yang berbau ormas itu harusnya dibersihkan. Kerjaanku makan. Pantasan netizen itu selalu menyindir ormas ini pantang pulang sebelum mendapat rendang. Jadi memang ormas ini selain tidak memiliki fungsi dan hanya menjadi beban negara, mereka juga sering menyusahkan masyarakat yang sedang melakukan hajatan. Jadi tugas mereka adalah menghabiskan rendang dan lengkuas di tempat-tempat hajatan. Oke ya, ini sekilas cuplikannya teman-teman. Pemirsa, akhirnya Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri melarang ormas untuk tidak boleh mengenakan seragam bercorak TNI Polri maupun lembaga pemerintah lainnya. Dan larangan ini sudah sesuai seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017, tepatnya di Pasal 59 Ayat 1. Itu sudah secara gamblang menerangkan bahwa ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan. Nah, yang kelihatan dari ormas-ormas saat ini adalah penggunaan atribut dan lambangnya yang sangat mirip atau identik dengan lambang dan atribut TNI Polri. Dan itu kita bisa dengan mudah melihat di berbagai platform media sosial kita, banyak sekali ormas-ormas yang kenakan atribut seperti mulai dari sepatu, seragam bercorak militer, lengkap dengan lambang-lambang di bajunya, ada bintang di pundak mereka. Bahkan mereka juga sadisnya lagi mengenakan topi baret merah, baret hijau sama persis seperti atributnya militer. Saya tidak habis pikir kira-kira apa perjuangan mereka dan di mana mereka menempuh pendidikan militernya sampai-sampai bisa dengan semudah dan segampang itu mengenakan atribut bercorak militer. Bahkan lucunya lagi, prosesi pernikahan mereka para orang-orang ormas ini juga dengan ala militernya segala. Satu kali lagi, kok segampang dan semudah itu mereka meniru gaya militer? Nah, yang belum saya tahu itu, kalau kematian anggota ormas itu apakah prosesi pemakaman juga menggunakan cara-cara atau ala militer? Nah, bagi pemirsa yang tahu silakan bantu menjawabnya. Dan yang bikin kita ngakak juga, bahkan di dalam struktur organisasi ormas tersebut ada jabatan-jabatan tertentu yang mirip atau persis seperti di dalam TNI Polri.
Seperti di Ormas juga ada loh yang menjabat sebagai provos, ada Brimot, dan lain sebagainya. Lucu kan? Nah pemirsa, sampai dengan saat ini saya bingung kira-kira tugas, fungsi, dan wewenang dari Ormas dalam hal penegakan hukum ini apa ya? Kira-kira adakah fungsi, tugas, dan wewenang dari Ormas dalam hal penegakan hukum yang secara gamblang diatur dalam Undang-Undang Ormas? Tapi setelah saya cek di Undang-Undang Ormas Nomor 16 tahun 2017 tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur fungsi dan kewenangan ormas-ormas dalam urusan hukum ini. Kenapa saya bertanya begitu? Sebab ormas-ormas ini kerap kali bertindak ke masyarakat seolah-olah mereka itu penegak hukum. Bahkan mereka ini terkadang bertindak sepertinya sudah melebihi atau melampaui dari tugas dan wewenangnya aparat penegak hukum. Bahkan lebih dari itu, kerja ormas-ormas ini adalah jaga lahan sengketa, jaga lahan parkiran di Indomaret dan atau Alfamart, lengkap dengan seragam khas, loreng, dan atribut ala militer mereka. Bahkan mereka juga kerap kali memalaki atau melakukan tindakan pungli atau lebih kasarnya memeras ke para pedagang di tempat jualan atau di pasar-pasar atau juga memeras para investor. Dan saya juga tidak menemukan di Undang-Undang Ormas maupun peraturan pemerintah manapun yang mengatur tentang ormas boleh menjaga lahan parkiran maupun melakukan tindakan pungli kepada masyarakat yang membuka usaha jualan dan lain sebagainya. Tidak cuma sampai di situ saja, ormas-ormas ini kerap kali menguasai daerah-daerah tertentu. Semisalnya Ormas A menguasai daerah tertentu yang mencakup beberapa kecamatan atau wilayah. Begitu juga dengan Ormas B, misalnya menguasai daerah atau wilayah sebelah yang mencakup beberapa kecamatan di dalamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan yang membuat kita merasa lucunya juga adalah ormas-ormas ini juga kerap kali menghadiri pesta orang tanpa diundang. Dan lucunya, kerja mereka hanya membantu membersihkan makanan di tempat pesta, sampai-sampai mereka ini tidak tahu lagi membedakan mana rendang dan mana lengkuas. Bahkan ada yang memplesetkan narasi-narasi seperti di situ ada hajatan, di situ juga ada ormas yang siap menghabisi prasmanan di tempat hajatan tersebut. Nah, itulah hal-hal ngakak dan konyol dari kebanyakan ormas-ormas tersebut. Walau tidak semua ormas berperilaku seperti itu ya pemirsa. Padahal ormas-ormas itu hanya diberi wewenang dan fungsi untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, tapi tidak memberikan mereka kewenangan dan tugas untuk jaga lahan parkiran dan atau memeras para pedagang maupun investor. Atau bahkan mereka ini juga tidak diperintahkan untuk melakukan tugas yang melampaui kewenangan dari aparat penegak hukum. Terkadang kalau kita mengkritik para ormas ini, malah ada anggota ormas yang mulai membela ormasnya dengan pernyataan bahwa ormas mereka sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, bahkan ikut terlibat dalam mengusir penjajah dan atau ikut menumpas PKI. Ya, kalau menurut saya beda konteks, beda zaman lah. Kalau dulu anggota ormas punya tujuan dan arah yang jelas dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, beda dengan yang sekarang anggota ormas tugas dan fungsinya hanya jaga lahan parkiran, mengganggu ketertiban masyarakat, memeras para pedagang, memeras investor, bahkan tidak sedikit dari mereka yang berbuat ulah dengan masyarakat, yang ujung-ujungnya membuat resah masyarakat sekitar. Bahkan dengan kehadiran dan semakin banyak tumbuhnya sejumlah ormas-ormas di Indonesia ini, semakin tidak disukai masyarakat karena kerap kali ormas-ormas tersebut suka bikin ulah dan gaduh di tengah masyarakat. Bahkan kehadiran ormas di era sekarang ini seperti menjadi penyakit masyarakat. Apalagi banyak masyarakat yang tidak tahu fungsi dan untungnya dari ormas-ormas tersebut. Yang mereka tahu kehadiran ormas hanya mengganggu jalannya Kamtibnas atau keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ormas yang sekarang fungsi dan wewenangnya sudah jauh melenceng dari ormas-ormas terdahulu. Bahkan sangat jarang kita melihat ormas-ormas saat ini yang terjun ke daerah yang sedang terkena musibah bencana alam. Bahkan ormas-ormas tersebut selalu menarasikan kelompok mereka sebagai penjaga keutuhan negara kita. Merasa mereka paling nasionalis, merasa mereka paling Pancasilais, merasa mereka adalah garda terdepan dalam menjaga Indonesia. Tapi di samping itu malah ormas-ormas tersebut belum pernah terjun dan melibatkan diri bersama TNI Polri untuk melawan kelompok separatis OPMT PNPB di Papua sana. Artinya, ormas-ormas ini memang berani atau jagonya hanya di wilayah kekuasaan mereka atau jagonya hanya dengan koloni di daerah mereka. Tapi kalau disuruh atau diajak keluar dari daerah mereka, malah mereka tidak sanggup. Mereka mati kutu, pengecut, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saya sangat mendukung penuh sikap Kementerian Dalam Negeri
yang melarang ormas-ormas untuk tidak mengenakan seragam bercorak khas militer. Bila perlu, ormas-ormas yang masih melawan dengan tetap mengenakan atau menggunakan atribut ala militer dibubarkan saja. Karena selain mereka melanggar undang-undang ormas, mereka juga tidak berguna bagi nusa dan bangsa ini. Tapi menurut kalian, apakah bisa pemerintah benar-benar serius membubarkan ormas-ormas tersebut? Sebab ormas-ormas ini terkadang juga ya dijadikan alat politik di setiap 5 tahunan. Banyak oknum calon kepala daerah atau oknum caleg selalu memanfaatkan ormas-ormas tersebut untuk mendulang suara sebanyak mungkin. Karena jumlah setiap anggota ormas yang berjumlah fantastis itu bisa diarahkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Lalu bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.